Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepemimpinan dan Kerjasama Tim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Mesaroh, NIM 2018-003022. Perkenalkan nama saya Naili Saada, NIM 2018-003027. Kami dari S1 Manajemen Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu memengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Sedangkan definisi kepemimpinan menurut Stephen P. Robin, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan dalam TQM. Kepemimpinan dalam TQM adalah kemampuan membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampaui tujuan organisasi. Sedangkan karakteristik pemimpin yaitu yang pertama, tanggung jawab yang seimbang. Keseimbangan di sini adalah antara tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan tanggung jawab terhadap orang yang harus melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang kedua, model peranan yang positif. Peranan adalah tanggung jawab, perilaku, atau prestasi yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi khusus tertentu. 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Mampu menyampaikan ide-idenya secara ringkas dan jelas serta dengan cara yang tepat. Karakteristik pemimpin yang selanjutnya adalah memiliki pengaruh positif. Pemimpin yang baik memiliki pengaruh terhadap karyawannya dan menggunakan pengaruh tersebut untuk hal-hal yang positif. Mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat menggunakan keterampilan komunikasi dan pengaruhnya untuk meyakinkan orang lain akan sudut pandangnya, serta mengarahkan mereka pada tanggung jawab total terhadap sudut pandang tersebut. Selanjutnya, peranan penting seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa mengatasi penolakan terhadap perubahan, menjadi perantara bagi kebutuhan kelompok-kelompok di dalam dan di luar organisasi, membentuk kerangka etis yang menjadi dasar operasi setiap karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Leader versus manager. Menjadi seorang leader berarti memotivasi, memengaruhi, dan mengubah perilaku, menginspirasi, mengatur irama, dan mengartikulasi visi perusahaan, mengelola atau mengatur orang, karismatik, visioner, bertindak secara tegas dan meyakinkan, fokus kepada orang-orang. Sedangkan menjadi manajer berarti menjalankan kepengurusan, mengarahkan, dan bertanggung jawab atas sumber daya, menjalankan rencana-rencana dan mengimplementasi, mengelola atau mengatur sumber daya, teliti dan hati-hati, merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengendalikan, bertindak penuh tanggung jawab, dan fokus ke konsumen. Kepemimpinan demi tercapainya kualitas. Dalam perspektif TQM, kepemimpinan didasarkan pada filosofi bahwa perbaikan metode dan proses kerja secara berkesinambungan dapat memperbaiki kualitas, biaya, produktivitas, ROI, dan pada gilirannya meningkatkan daya saing atau filosofi Deming. Untuk mencapai filosofi ini, diperlukan kepemimpinan yang berorientasi perbaikan berkesinambungan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Visible, committed, and knowledgeable. Yang kedua, semangat misionaris. Yang ketiga, target yang agresif. 4. Strong driver. 5. Komunikasi nilai-nilai. 6. Organisasi. 7. Kontak dengan pelanggan. Peran kepemimpinan dalam mengembangkan sistem manajemen kualitas. Yang pertama, menetapkan kebijakan kualitas. Yang kedua, menetapkan dan menyebarluaskan sasaran kualitas. Yang ketiga, memberikan sumber daya atau research. Yang keempat, memberikan pelatihan yang berorientasi pada pemecahan masalah kualitas. Yang kelima, membentuk tim perbaikan kualitas yang bertanggung jawab pada manajemen puncak untuk menyelesaikan masalah kronis. Yang keenam, merangsang perbaikan. 7. Memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi dalam peningkatan kualitas. Tujuan dari kepemimpinan ini adalah untuk meningkatkan kinerja sistem manajemen bisnis,
memperbaiki kualitas yang ada, meningkatkan output dan produktivitas kerja. Secara simultan akan menciptakan kebanggaan kerja, pride of workmanship. Gaya kepemimpinan. 1. Otokratis. Cirinya, mengambil keputusan tanpa konsultasi pada orang lain, mengharapkan kepatuhan orang lain, melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkannya, tidak sesuai dengan lingkungan kerja TKM, tidak efektif dalam jangka waktu yang panjang. 2. Demokratis. Cirinya, melibatkan orang lain dalam mengambil sebuah kebijakan, tidak sesuai dengan lingkungan kerja TKM, terlalu kompromistis, keputusan yang paling disukai tidak selalu merupakan keputusan yang terbaik. Yang ketiga, partisipatif, terbuka, bebas, non-direktif. Cirinya, sedikit memegang kendali dalam proses pengambilan keputusan, menyajikan informasi tentang suatu masalah dan memberikan kesempatan pada anggota tim, mengembangkan strategi pemecahan masalah, sesuai dengan lingkungan kerja TKM. Pemimpin mengarahkan pada tujuan. Ada asumsi bahwa karyawan siap menerima tanggung jawab, solusi, dan strategi dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, gaya kepemimpinan berorientasi tujuan. Cirinya adalah berdasarkan hasil atau berdasarkan sasaran, meminta anggota tim untuk memusatkan perhatiannya pada hanya tujuan yang ada, hanya strategi yang dapat menghasilkan kontribusi nyata dan dapat diukur dalam mencapai tujuan organisasi lah yang dibahas, tidak sesuai dengan lingkungan kerja TKM, memiliki fokus yang terlalu sempit dan seringkali berfokus pada perhatian yang keliru. Selanjutnya, gaya kepemimpinan situasional. Cirinya adalah dikenal sebagai kepemimpinan yang tidak tetap atau kontingensi. Asumsi yang digunakan adalah tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang tepat bagi setiap manajer dalam kondisi. Gaya kepemimpinan situasional akan menerapkan gaya tertentu berdasarkan pertimbangan faktor-faktor seperti pemimpin, pengikut, dan situasi. Tidak sesuai dengan lingkungan kerja TKM, mempertimbangkan aspek-aspek jangka pendek. Karakteristik manajer dalam TKM. Agar gaya kepemimpinan partisipasif model TKM dapat diterapkan dengan baik, manajer harus didukung para bawahannya, di mana mereka respek terhadapnya dan bersedia mengikutinya. Oleh karena itu, manajer harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, rasa tanggung jawab yang besar, disiplin pribadi, jujur, kredibilitas tinggi, common sense, mempunyai energi dan stamina yang tinggi, komitmen pada tujuan, setia dan tabah dalam segala situasi. Karakteristik manajer dalam TKM. Dalam rangka membentuk anak buahan, ada 6 paradigma dalam interaksi manusia yang harus diperhatikan, yaitu menang-menang, menang-kalah, kalah-menang, kalah-kalah, menang, menang-menang, atau tidak ada transaksi. Kerjasama tim. Kerjasama tim merupakan salah satu unsur fundamental dalam TKM. Kerjasama tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang sudah disepakati sebelumnya. Untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Sebuah tim satu orang tidak menyelesaikan satu pekerjaan atau tidak ahli dalam pekerjaan A, namun dapat dikerjakan oleh anggota tim lainnya. Ini adalah dimaksud dengan kerjasama tim. Beban dibagi untuk tujuan bersama serta saling melengkapi antar sesama. Manfaat kerjasama tim. Kerjasama tim memicu berbagai upaya individu agar dapat bekerja secara efektif, produktif, dan efisien, yang diartikan pencapaian kerja yang hemat, tidak boros, sehingga menimbulkan keadaan menguntungkan baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga. Kerjasama tim dapat mendorong terciptanya sinergi sehingga menekan biaya operasional dan menyebabkan persaingan meningkat. Tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Kerjasama menciptakan hubungan harmonis antara kedua belah pihak yang terlibat, serta dapat meningkatkan rasa kesetiakawanan. Kerjasama tim menghasilkan praktek yang sehat, meningkatkan motivasi anggota, mendorong partisipasi dalam menjaga dan melestarikan kondisi dan situasi di lingkungan tempat kerjanya.
Karakteristik tim. Ada kesepakatan terhadap misi tim. Semua anggota menaati peraturan yang berlaku. Ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil. Adaptable pada perubahan. Hal-hal yang menghambat timbulnya tim yang baik. Di antaranya, komunikasi yang tidak lancar, munculnya konflik, ketidaksetujuan anggota atau kelompok dalam organisasi yang timbul karena memiliki status, tujuan, atau persepsi yang berbeda. Adapun jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu, konflik antar individu, organisasi yang sama, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, kelompok antar organisasi. Pandangan terhadap konflik. Yang pertama ada pandangan tradisional. Konflik adalah sesuatu yang buruk, tidak diinginkan, dan berbahaya bagi organisasi. Tugas manajemennya adalah menghilangkan konflik. Kemudian ada pandangan perilaku. Konflik adalah peristiwa biasa dalam organisasi karena perbedaan sifat individu dan perbedaan kepentingan. Tugas manajemennya adalah menghilangkan konflik. Yang terakhir ada pandangan interaksionis. Konflik adalah hal yang diperlukan untuk membuat organisasi beroperasi lebih efektif. Tugas manajemennya adalah mengelola konflik. Adapun metode manajemen konflik, yaitu yang pertama, metode stimulasi konflik. Dalam metode ini, manajer perlu merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang dapat mendorong peningkatan prestasi, penempatan orang baru dalam suatu kelompok, penawaran bonus, insentif, dan penghargaan. Yang kedua ada metode pengurangan konflik, mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima oleh kedua kelompok yang terlibat konflik, mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman yang sama. Kemudian ada metode penyelesaian konflik. Ada beberapa metode penyelesaian konflik, diantaranya ada competition. Satu pihak berusaha mencapai tujuan tanpa menghiraukan pihak lain. Kemudian ada avoidance. Satu pihak menarik diri atau berusaha menekan konflik yang terjadi. Terus ada accommodation. Satu pihak mengalah atau memenuhi tuntutan pihak lainnya. Kemudian ada compromise. Kedua belah pihak sama-sama berkompromi mencapai hasil yang diharapkan. Yang terakhir ada collaboration, berupaya memberikan keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.